Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. And this opportunity, Miss want to explain to you about and stated main idea and understanding paragraph. Definitions. The stated main idea is explicitly written and can be easily identified in the paragraph. Kemarin kita udah mempelajari ada namanya stated main idea. Stated main idea ini mudah kita temukan dalam paragraf karena dia secara eksplisit ditulis oleh penulis di paragraf itu di dalam topik sentence, di dalam kalimat topik, kalimat utama. Ada main idea yang bisa kita temukan di awal, di tengah, atau di akhir dari paragraf. Meanwhile, namun, the unstated main idea cannot be found in yang unstated main idea ini kita nggak bisa menemukan secara eksplisit dalam paragraf itu. Nah, tidak ditulis atau dinyatakan secara direct atau langsung oleh si penulis. Unstated main idea or implied main idea is main idea statement created by the reader when an author does not directly state his or her main point in one sentence within a read. Jadi, unstated main idea ini idea yang ditemukan oleh pembaca. Kan oleh kita sebagai pembaca dengan membaca keseluruhan paragraf, nah baru bisa kita tarik kesimpulan atau inference. Unstated main idea is an inference. Penalaran kita, kesimpulan kita terkait dari paragraf tersebut. Ada berapa metode yang bisa kita gunakan untuk menemukan unstated main idea? Unstated main idea can be made with one of three methods. Yang pertama, topic plus existing sentence. Nah, kalau ada topiknya secara eksplisit di sana kita bisa lihat topiknya apa yang dibicarakan, kemudian melihat kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf. Dan yang kedua, kita bisa lihat sentence per sentence. Kalau misalnya topiknya tidak secara eksplisit dibuat, kita bisa lihat kalimat per kalimatnya dalam paragraf. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan supporting detail, kalimat-kalimat pendukung, kemudian juga mengaitkan dengan existing knowledge, pemahaman kita terkait teks. Jadi memang untuk unstated main idea ini, orang yang bisa menemukan unstated main idea ini yang sudah terbiasa ini membaca teks dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kita sering-sering membaca teks dalam bahasa Inggris supaya bisa menemukan ide, walaupun ide tersebut tidak secara langsung atau direct ditulis oleh penulis. Nah, kita lihat contohnya di slide berikut. Nah, di sini ada contoh teksnya yang di dalamnya tidak terdapat main idea secara eksplisit. Kita yang menentukan apa main idea dari paragraf. Nah, example ini dapat juga you lihat. Akan dibaca. Miguel got an E in his history test. He only completed 30% of the classwork and 0% of his homework. When the teacher called Miguel's father, Miguel was grounded for a month. He had to bring his books home every night and sit at the kitchen table to study. Kan ini tidak jelas dinyatakan apa main idea. Mana caranya kita menemukan main idea-nya? The following graphic is one way to organize the details of the passage to get the main idea. Ini ada grafiknya. Grafiknya ini juga you bisa lihat di modul. Nah, pertama sekali itu kita buat ya, ada detailsnya. Nah, details yang bisa kita dapatkan dari paragraf ini adalah Miguel got an E on his history test.
Miguel ini mendapatkan nilai A di mata pelajaran sejarah atau di ujian mata pelajaran sejarah. He only completed 30% of the classwork and 0% of his homework. Jadi dia hanya mendapatkan 30% penilaian yang terkait dengan tugas di dalam kelas dan 0% tugas di rumahnya. Nggak pernah mengerjakan tugas si Miguel ini. Kemudian punya menelepon rumah, kalau kita lihat tadi menelepon ayahnya gitu ya. He was grounded for a month. Jadi dia diberi punishment selama sebulan. He brought his books home every night to study. Jadi dia harus membawa bukunya atau membaca bukunya setiap malam belajar. Nah, sebenarnya begitu ya kalau di luar negeri. Kalau nggak lulus tes, nanti ada semacam risiko yang harus jalani oleh siswa atau mahasiswa. Nah, implied main idea Miguel failed history class. Jadi kalau kita lihat di sini, bisa kita definisikan bahwa Miguel ini gagal dalam kelas sejarah. Nah, dari mana kita mendapatkan main idea itu? Dari pemahaman kita terkait bacaan itu. Ketika ada nilai E di sini, berarti udah jelas itu gagal dalam tes. E on the test means you fail. You have to do homework to pass the class. E ini, ya kita juga begitu ya. Kalau nilai E itu you harus mengulang lagi mata kuliah itu, gagal itu. Finish your classwork to pass the class. Nah, jadi kalau misalnya mau lulus kelas ya harus menyelesaikan segala tugas-tugas yang ada di kelas itu. Kalau misalnya ngambil mata kuliah basic reading nih sama Miss, ya harus selesaikan segala tugasnya, kemudian juga lulus ujian, ya baru bisa nilainya nanti sempurna. You are in trouble when the teachers call home. Nah, kalau guru udah memanggil atau menelepon ke rumah, menelepon orang tua kita, nah itu pasti ada masalah itu. Ya, bisa jadi juga masalahnya buruk ya biasanya kalau misalnya udah nelpon guru ke rumah. Tapi bisa juga mungkin informasi lain yang tidak terkait dengan gagalnya Miguel tadi. Tapi umumnya kalau biasanya kelas sudah menelpon atau memberi surat pemberitahuan itu berarti ada masalah yang terjadi terkait siswa atau mahasiswa tersebut di dalam kelas. If you fail, you get grounded. Nah, kalau gagal berarti harus menerima konsekuensinya kan atau hukumannya. A failing grade means study hard at home to bring up your grade. Nah, jika gagal nilainya artinya kita harus belajar dengan keras di rumah supaya dapat nilai yang bagus. Nah, ini ya tidak hanya Miguel, nantinya juga begitu ya. Tapi kalau dari teks ini kan tidak ada secara eksplisit dinyatakan oleh penulis apa main idenya. Jadi kita yang menemukan. Jadi secara umum bisa kita buat bahwa main idea dari paragraf ini adalah Miguel Miguel failed in history class. Jadi dia gagal dalam kelas sejarah. Nah, untuk catatan juga bahwa kalau misalnya kalau main stated idea kan kemarin kita bisa menemukan topik sentence yang mungkin berada di awal, di tengah, atau di akhir dari sebuah paragraf. Nah, kalau unstated main idea,
hadiah yang kan tidak dinyatakan ini. Jadi kita tidak bisa menemukannya di awal, di tengah, atau di akhir. Tapi kita harus memang baca secara keseluruhan, baru menarik kesimpulan dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Nah, coba kita lihat ke exercise 16. Kita kerjakan bersama-sama ini. Exercise 16, identifying unstated main idea. Read the paragraphs below and choose the correct main idea of the text. Jadi sudah disediakan ada 3 optional jawaban. Nah, pilihlah salah satu yang paling benar, yang memang merupakan main idea dari paragraf. Nah, we come to number 1. Although quite reduced from previous years, Mexico still has a small population of wolves. Somewhat larger population, perhaps 20 to 25,000 remain in Alaska and Canada. Ya, kemudian you bisa baca secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat di sini kan, yang menjadi poinnya dalam paragraf ini adalah mengatakan bahwa populasi serigala di Amerika Utara itu mengalami pengurangan atau penurunan, lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat jawaban A, B, or C, yang paling tepat itu adalah jawaban number A, karena dia mewakili ya, the number of wolves in North America has gotten smaller over the years. Kalau di B atau C, dia masih terlalu spesifik itu. The largest concentration of wolves in the lower 480 states in the northeastern Minnesota. Kemudian kalau yang C, but 20 to 25,000 wolves remain in Alaska and Canada. Itu kan bagian-bagian dari North America. Jadi yang tepatnya untuk menentukan main idea-nya adalah yang A ini, yang main idea dari paragraf number 1 ini. Nah, begitu juga dengan teks yang kedua ini. Menentukan main idea. Jadi udah bilang kalau memang di unstated main idea paragrafnya harus kita baca secara keseluruhan. Karena kalau tidak dibaca secara keseluruhan kita akan terkecoh. Coba lihat di paragraph 2, the biggest challenges facing small business have traditionally been taxes, government regulation, and access to money. But a recent study finds a bigger problem in this day of low unemployment rates, a labor shortage. The Small Business Administration, or SBA, study found that about half of small businesses are looking to hire someone, and most of them are having trouble finding good people. Kalau you tidak baca secara mendalam atau baca di awal aja, you udah memilih jawabannya mungkin yang A gitu ya. Small businesses often have problem with taxes, laws and money. Tapi secara keseluruhan itu bukan merupakan main idea-nya. Karena justru yang banyak dibahas di teks ini adalah yang ke C. Currently, the biggest problem for small business is finding good workers. Nah, itu dia yang main idea. Kalau yang B, dia terlalu spesifik ini. The unemployment rate is at all-time low. Dia menjadi detail, bukan topic sentence atau letak main idea. Begitu aja dengan yang ini. Ya, termasuk detail, bukan main idea. Jadi main idea-nya adalah yang ke C. Currently, the biggest problem for small business in finding good workers. And then number 3, can read all the paragraphs to determine the main idea. There's no question that word processing programs streamline the writing process, but there's a tendency to give those programs more credit than they deserve. After all, a computer is very pretty stupid. It is a tool kind of like a screwdriver. A good screwdriver does the hard work, but you still have to pick out the right screw for the job. It's the same when you use the computer as a tool to help you write.
You still have to supply the key ingredients for good writing to thinking that underlies it. Nah, apa main idenya? Nah, ini udah ada opsionalnya Miss pilih yang E. Kenapa dia yang E? Karena secara umumnya ini kan membahas bahwa komputer itu bisa membantu kita, teknologi itu bisa membantu kita dalam menulis, mengetik, tapi tidak dengan good thinking. Karena kalau kita menulis kan yang perlukan, yang utama adalah requires good thinking. Ini kan dimuat di sini bahwa after all, a computer is pretty stupid, it just a tool. Nah, itu kan udah dinyatakan di sana bahwa komputer itu hanya membantu kita dalam proses menulis atau mengetik, tapi tidak dalam menciptakan ide. Idenya tetap dari kita. Kalau yang opsional B dan C, a computer just a tool like a screwdriver, itu dia detail itu. Detail yang membantu main idea. Our processing program makes some part of the writing process easier, juga detail. Jadi melihat perbandingan antara bagaimana komputer bisa membantu kita, tapi di sisi lain juga kita memerlukan good thinking in writing. Jadi opsional yang benar adalah yang A. And then number 4, employees should have clear goals for what they are trying to accomplish in their jobs. Further, managers have the responsibility for seeing that this is achieved by helping employees to set work goals. These two statements seems obvious. Employees need to know what they're supposed to do, and it's the manager's job to provide this guidance. Simple or hardly? Yang di topiknya di sini adalah employees. Kalau you tidak baca keseluruhan, mungkin sudah memilih opsionalnya yang E. Karena itu ada di awal, gitu kan? Employees will have clear goals for what they are trying to accomplish in their jobs. Si memilih itu. Tapi secara inference-nya, karena dia unstated mind idea ini, ada two statement di sini. Ada pula yang further, managers have the responsibility for saying that this is achieved by helping employees to set work goals. Nah, ada dua topic sentence, ada dua main idea di sini. Jadi kita harus ini bukan unstated mind idea, bukan stated mind idea gitu ya. Tidak ada topic sentence. Karena topic sentence itu pasti tunggal. Karena ada dua ide di sini, artinya kita harus menarik kesimpulannya. Kesimpulan yang benar adalah yang ke C. Employees and managers both have a responsibility to set work goals, but it is not always as simple as it sounds. Itu yang merupakan main idea dari paragraf. Jadi memang dibutuhkan pemahaman kita secara menyeluruh terkait dengan paragraf ini. Dibaca dulu keseluruhan, kemudian dilihat ada keyword-keywordnya yang membantu kita membuat main idea-nya. Jadi jangan hanya melihat di first sentence-nya saja, lihat secara keseluruhan. Untuk yang terkhusus yang kita mengidentifikasi paragraf yang main idea-nya tidak secara eksplisit dinyatakan oleh penulis. Oke, untuk exercise 16 sudah kita bahas bersama. Yuk nanti kerjakan sebagai tugas di rumah yang exercise ke-17. Nanti dikumpulkan di Smile UNP. Nah, kemudian kita ke reference words. Ini merupakan topik terakhir kita. Dalam modul juga merupakan the end of the topics in the module, reference words. Nah, kata yang merujuk atau kata rujukan. Nah, apa itu kata rujukan atau reference words ini? Now we come to definitions. Reference words are words that substitute for other words to avoid using the same words over and over again. They refer back to words that have been used, usually words of type that are used, such as pronouns and nouns. The function of reference words is to help the reader understand the passage or paragraph.
Nah, jadi reference word itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan kata yang lain, untuk menghindari penggunaan kata yang sama dan sama lagi. Nah, misalnya Miss berikan contoh begini. Ergi is a student of UNP. Ergi is a diligent student. Ergi has many friends in the campus. Nah, kan itu berulang-ulang saja Miss gunakan Ergi. Akan membosankan sekali gitu ya. Jika bolak-balik menggunakan kata yang sama, nama orang di dalam baik itu kita dalam berbicara atau dalam kita membuat paragraf atau menulis. Nah, jadi reference word ini fungsinya adalah untuk they refer back to the words that had been used. Untuk merujuk kepada kata yang digunakan sebelumnya, menggantikan kata yang sebelumnya, bentuknya bisa pronouns dan bisa juga nouns. Jadi yang umumnya reference word itu dia bentuknya pronouns dan juga nouns. The function of reference word is to help the reader understand the passage or paragraph. Ya, reference word-nya juga membantu kita untuk memahami sebuah passage atau juga paragraf. Contohnya di sini ada example-nya, you bisa lihat di modul. A computer, like any another machine, is used because it does certain jobs better and more efficiently than humans. Subjeknya yang pertama adalah a computer. Nah, kemudian ada it di sini. Jadi kalau misalnya diulang lagi menggunakan a computer like any other machine is used because a computer does certain jobs better and more efficiently than humans. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya pemborosan kata. Jadi kita perlu mengganti kata tersebut dengan pronouns dan nouns. Nah, yang maksud dengan reference word di dalam paragraf adalah kita menemukan kemana pronouns atau nouns ini merujuk kepada kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Ini juga supaya kita kalau tahu reference word ini kita bisa memahami paragraf dengan baik. Nah, untuk memahami reference word ini kita perlu tahu bahwa ada dua jenis reference word. Yang pertama ada subject or object reference word dan yang kedua ada singular and plural reference word. Nah, kalau yang subject or object reference word ini berarti kata gantinya nanti merujuk ke kalau misalnya kan di sini ada contohnya Mr. Smith works with Mr. Brown every day. Nah, kemudian kalau kalimatnya diganti he works with Mr. Brown every day, he ini merupakan subjek, berarti yang diganti adalah Mr. Smith ya, merujuk ke Mr. Smith. Kemudian kalau Mr. Smith work with him every day, him di sini merujuk ke Mr. Brown. Karena pada kalimat ini, konteks kalimatnya, Mr. Smith works with Mr. Brown every day, Mr. Smith adalah subjeknya, Mr. Brown merupakan objeknya. Nah, jadi kita harus dalam menggunakan reference word juga jangan sembarangan. Kalau misalnya ini kita langsung mengganti dengan he works with him, nah he yang mana? Him yang mana? Jadi harus pilih salah satunya. Dan biasanya juga penulis seperti itu untuk menuliskan reference word di dalam paragraf. Kemudian ada singular and plural reference word. Misalnya the teacher itu singular. Nah, bisa digantikan dengan she atau he. Kemudian kalau yang students kan dia plural ya, bisa digantikan dengan they. Nah, ada banyak lagi materi tentang reference word ini. Yuk bisa nanti baca materi terkait dengan reference word ini di Google dan artikel-artikel ilmiah lain. Oke, kita kerjakan bersama yang exercise 18. Underline the subject and object pronouns in the following paragraph. Change the pronoun and route the noun that each pronoun refers to. Kita cari pronoun dan noun-nya. Di sini ada engineers,
atau they, ini udah ada contohnya ya. They ini berarti merujuk ke engineers, mengacu ke engineers ini. They merupakan kata ganti dari engineers ini. Nah, dia kan plural ya. Engineers ada s-nya, berarti kata gantinya adalah they. Nah, kemudian apalagi? Ada its ya. Kalimat ketiga ada them. Kemudian its them. Nah, yuk kita temukan pronoun ini merujuk ke yang mana. Engineers in Japan built a sociable robot named Wakamaru. They designed Wakamaru to help and serve people in a friendly, caring, and intelligent way. Jadi they akan kata pengganti dari engineers pada kalimat sebelum. Wakamaru can recognize face and use gesture. Ada it knows 10,000 words and can use them to talk to people about weather and other subject. It berarti dia plural, digunakan untuk menggantikan the third singular person atau orang ketiga tunggal. Kalau di kalimat sebelumnya berarti dia merujuk ke Wakamaru. Karena face and use gesture ini dia plural bentuknya kan. Kemudian it knows 10,000 words and can use them. Them bentuknya plural, can use them. Ini merujuk ke words ini. Weather and other subject. Wakamaru can do many tasks for family. For example, at night, it moves. Nah, it sudah jelas dia ke Wakamaru ya. It moves quietly around the house, but it can wake family members. Ada family members di sini. Wakamaru during the day, Wakamaru can also send them email and text message. Jadi them ini kan dia adalah plural, yang plural di kalimat sebelumnya adalah family members. Nah, jadi contact reference atau reference word itu tidak harus juga dia di kalimat sebelumnya digunakan, bisa jadi juga di kalimat yang sama. Dan pengulangannya supaya tidak words lagi, jadi digunakanlah them ini untuk menggantikan words ini. Nah, kita harus paham ya, banyak-banyak membaca teks nanti dan lihat reference word-nya merujuk ke kata yang mana. Banyak-banyak berlatih di rumah. Kemudian kerjakan exercise 90 untuk tugas dan kirim ke Smile UNP. Di exercise 20 or 20 understanding other reference. Nah, reference ini, di samping dia pronoun dan noun tadi, bisa juga dia diganti dengan phrases. Nah, ini yang sering muncul ini ya di dalam teks-teks yang high order thinking, di teks TOEFL, EPT, itu akan ketemu teks yang reference-nya itu tidak hanya pronoun atau noun, tapi juga prase atau prasa ya. Contohnya di sini, everybody use computers for many different purposes. The smart machine make their lives easier. The smart machines merujuk ke mana ini? Nah, merujuk ke computers. Karena disebutkan machines. Machines-nya plural, computers juga plural di sini. Jadi mereka tidak menggunakan they terkadang penulis itu. Tapi digantinya dengan prasa yang berbeda dari sebelumnya supaya tidak mengulang-ulang kembali computers ini. Tidak juga menggantikannya ke pronoun, tapi menggantikannya ke prasa yang lain. Nah, ini harus dipahami ya, nanti masuk dalam ujian ini, ujian akhir semester. Nah, kemudian kita lihat di exercise 20 ada telecommunication is the transmission of signal over the distance for the purpose of communication. In modern times, this process always involve the sending of electromagnetic waves. Jadi, in the modern times, this process ini merujuk kemana? Merujuk ke telecommunication. Jawaban yang benar ya. Jadi tidak diganti dengan it, tapi dia diganti dengan this process.
Kemudian she wrote a novel in 1998. That incredible work was to bring her fame some years later. That incredible book berarti mengacu ke mana? Nah, karena The Incredible Book di sini disebutkan, berarti udah jelas dia mengacu ke sebuah buku atau di kalimat sebelumnya adalah novel. Kemudian yang ketiga, the Trustees Project got $10,000 on grant money. Professor Brown received a similar amount. Similar amount, kalau jumlah yang sama, berarti apa itu? Money kan? Berarti menuju ke $10,000 ini yang tepatnya ya. Karena similar amount. Yang sama berarti $10,000 juga diterima oleh Professor Brown. The student experienced numbers tackled in reading these problems. Nah, disebutkan ada this problem. Siswa mengalami beberapa kesulitan di dalam membaca. Masalah ini akan memperlambat pemahaman mereka. Nah, karena masalah, berarti masalah ini, nah untuk menentukan order of phrase-nya juga, yuk lihat sinonimnya. Kalau misalnya problems itu kan obstacle, itu sama dengan problem. Berarti this problem ini mengacu ke, atau merujuk ke obstacle sini. Human need three basic things to live, whether water, air, and food. However, some of these necessities are not free for them. These necessities, keperluan atau kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa? Kalau lihat di kalimat sebelumnya, manusia membutuhkan 3 hal yang mendasar di dalam untuk hidup. Pertama ada air, water, air, and food. Ada air, udara, dan juga makanan. However, some of these necessities, kalau these necessities ini artinya adalah kebutuhan-kebutuhan ini, ya, apa itu dia? Merujuk kemana? Ke water, air, and food. Oke, sorry Miss, correct untuk yang number one. Number one itu this process itu maksudnya adalah transmissions of signal over a distance for the purpose of communications. Karena dia proses ya. Oke, begitu saja penjelasan Miss mengenai understanding other reference. Nah, other reference ini yang sering muncul ini di dalam teks-teks yang high reading. Nanti banyak berlatih di rumah mengenai understanding other reference ini. Dan kerjakan latihannya dengan baik. Nah, kemudian juga Miss mempunyai quiz ya untuk dikerjakan di Smile. Miss akan buatkan link quiz karena kita kan belum pernah mengerjakan quiz ya di basic reading ini untuk the final task sebagai tugas akhir juga di mata kuliah basic reading. Di samping nanti kita ada panel project, silakan mengerjakan quiz di Smile. And thank you so much for watching this video, everyone. I hope you can understand. If you still have questions or confused about the material, you can ask me on the comment below or in WhatsApp group. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.